Oke, puji Tuhan teman-teman, saudara-saudari muda sekalian. Nah, sebelum kita memasuki firman, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Nah, mari saya pimpin kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, jika memberikan firman Tuhan yang bisa kami baca hari ini. Firman-Mu yang begitu mustika, firman-Mu yang begitu tinggi dan dalam. Tuhan, biarlah kami bisa memiliki pengertian yang tepat akan setiap perkataan Tuhan, kata demi kata. Biarlah juga Tuhan, di siang hari ini, ketika kami melihat sebuah catatan mengenai Lot, ini juga bisa menjadi peringatan yang serius bagi setiap dari kami di sini. Tuhan Yesus, kami sungguh perlu hikmat-Mu, kami sungguh perlu terang-Mu Tuhan, di siang hari ini. Amin. Oke, saudara-saudari muda. Nah, di minggu ini kita akan bersekutu sedikit mengenai Lot. Jadi kita perlu pertama-tama melihat bahwa Alkitab yang kita miliki hari ini adalah satu buku yang luar biasa. Karena di kitab yang awal, di kitab Kejadian, di mana ada teladan Abraham, di sana juga ada catatan yang negatif mengenai Lot. Nah, sejak waktu ketika saya membaca cerita mengenai kegagalan Lot, saya sempat tidak paham kenapa Alkitab, kenapa firman Tuhan menuliskan catatan yang begitu negatif. Catatan yang begitu menggambarkan kegagalan Lot. Tapi kita perlu ingat bahwa di dalam Alkitab tidak ada satu kata pun yang tidak ada gunanya. Maka setiap kata dalam Alkitab pastilah sangat penting. Nah, lalu apa tujuannya di dalam Alkitab menulis mengenai Lot? Ini adalah untuk memberi kita satu contoh, satu peringatan. Kita semua sebagai orang yang percaya, khususnya orang-orang muda hari ini, kita harus melihat peringatan ini. Karena kondisi zaman hari ini, kondisi kita hari ini, tidaklah lebih baik daripada kondisi di zaman Lot, daripada kota Sodom dan Gomora. Nah, kita bisa memuji Tuhan, karena di dalam Alkitab tidak hanya ada hal negatif, tapi juga ada hal positif mengenai Abraham. Nah, di sini juga minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Abraham dipanggil oleh Allah, bagaimana dia menjawab panggilan Allah, dan bagaimana dia hidup oleh iman di dalam Allah, hingga akhirnya dia memiliki penampakan Allah. Nah, tapi setelah kejadian ini, kita memiliki kejadian negatif juga mengenai Lot, yang akan kita bahas hari ini. Nah, saya berharap masing-masing dari kita menerima firman siang ini sebagai peringatan yang serius bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bahkan bagi orang-orang dekat kita. Oke, jadi pertama-tama kita akan terlebih dahulu melihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai Lot. Jadi saya bacakan aja ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan sedemikian memusnahkannya dan menjadikannya satu peringatan. Perhatikan ini, satu peringatan. Untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi ini adalah satu peringatan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Nah, jadi di dalam Alkitab dituliskan bahwa Lot adalah orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nah, jadi melalui ayat ini kita melihat bahwa Rasul Petrus menuliskan bahwa Lot adalah seorang yang benar, yang mana jiwanya menderita karena cara hidup orang-orang Sodom yang tidak mengenal hukum. Nah, maka menurut ayat ini kita bisa simpulkan bahwa Lot itu adalah seorang yang benar. Saya tahu mungkin beberapa dari kita susah menerima hal ini. Mungkin kita mikir, Lot kan tinggal di Sodom. Nggak mungkin dia orang benar. Nah, tapi kita harus percaya dan mengaminkan. Karena firman Tuhan berkata demikian. Nah, jadi meskipun Lot adalah orang yang diselamatkan oleh Allah, dia adalah orang yang benar. Tetapi dia adalah seorang benar yang gagal. Kenapa kita bisa mengatakan dia seorang benar yang gagal? Adalah karena
beberapa hal. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dia secara pasif dibawa masuk ke dalam jalan Allah oleh orang lain. Nah, saya minta bantuan nih dari teman-teman, mungkin yang untuk membacakan ayat ini. Mau baca satu ayat boleh, dua-duanya sekaligus juga boleh. Men, Kejadian pasal 11 ayat 31, lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Kejadian pasal 13 ayat 5, Abram membawa Sarai, istrinya dan Lot, anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Amin. Amin, terima kasih. Nah, kalau kita melihat kembali sejarahnya Lot, jadi kita bisa melihat melalui dua ayat ini, bahwa dia dengan cara yang sangat pasif, dibawa masuk ke dalam jalan Allah oleh orang lain. Yang pertama adalah oleh kakeknya. Kakeknya membawa dia dari Ur Kasdim, dari tempat yang penuh berhala, pindah ke Haran, lalu menetap di sana. Nah, setelah kakeknya meninggal, pamannya Lot, Abram, membawa dia dari Haran ke Kanaan. Nah, mungkin beberapa dari kita mulai melihat nih, bahwa kalau kita bawa orang kepada Tuhan kan hal yang baik. Nah, memang kita membawa orang kepada Tuhan adalah hal yang baik. Anggota keluarga kita yang lebih tua membawa anggota keluarga yang lebih muda datang percaya Tuhan, datang dalam hidup gereja, itu adalah hal yang baik, benar, sangat benar sekali. Tetapi masalahnya yang dibawa adalah orang yang sangat pasif. Jadi orang yang dibawa ini jadinya sangat pasif, ya. Nah, ini bukan hal yang baik. Kalau seseorang yang dibawa ke dalam jalan Allah, dia adalah seorang yang pasif, itu bukan hal yang baik. Nah, jadi kita bisa melihat di sini Lot memiliki permulaan rohani yang lemah. Dia bukan orang yang memiliki permulaan rohani yang aktif dan kuat. Mungkin sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu. Mungkin teman-teman nanti bisa raise hand. Di sini siapa yang percaya Tuhan karena dibawa oleh orang lain? Entah keluarga, entah teman, entah tetangga, entah kenalan siapapun. Ya, mungkin bisa raise hand, supaya kita bisa melihat. Saya juga mau raise hand nih. Oh, nggak bisa ternyata. Saya co-host nggak bisa raise hand. Nah, banyak sekali nih. 6, 7. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah raise hand. Ya. Jadi ya, saudara-saudari muda, adalah hal yang sangat tidak baik kalau kita sudah mengikuti Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang pasif. Alkitab mengatakan bahwa Lot adalah orang yang benar. Tapi dia gagal karena dia memiliki permulaan rohani yang pasif dan lemah. Jadi permulaan yang pasif ini yang membuat dia menjadi gagal. Lalu Lot juga tidak pernah satu kali pun mengambil inisiatif dalam mengikuti jalan Allah. Lot tidak pernah mengambil inisiatif ya. Di Alkitab kita bisa lihat nih di dua ayat ini, di dua ayat yang kita baca, selalu ditulis Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot. Jadi tidak pernah ada tertulis bahwa Lot mengikuti Terah atau Lot mengikuti Abram. Jadi juga ya, saya juga sedikit terpikir bahwa tadi ada berapa orang yang raise hand. Nah, banyak dari kita percaya Tuhan karena dibawa oleh orang lain. Ya termasuk saya juga. Saya juga dibawa oleh anggota keluarga saya yang lebih senior. Nah, jadi hubungannya Lot dengan Allah itu di bawah pengaruhnya orang lain. Jadi Lot itu cuma mengikuti arus. Ketika kakeknya dari Ur Kasdim pergi ke Haran, dia pergi ke Haran. Ketika Abraham dari Haran pergi ke Kanaan, ya dia ikut pergi ke Kanaan.
Ya, semoga hari ini kita jangan menjadi orang seperti Lot. Kita harus menjadi orang-orang muda yang berdiri teguh. Jangan mudah hanyut terbawa arus. Kita harus bisa melihat kita ada di mana. Apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak kalau kita mengikuti orang lain. Nah, jadi Lot akhirnya nanti dia akan ke Sodom. Nah, ini semua karena diawali oleh dia tidak memiliki fondasi yang kuat dalam mengikuti Tuhan. Mungkin ya tadi beberapa dari kita juga sama. Kita dibawa ke dalam hidup gereja oleh orang lain. Tetapi akhir kita bisa berbeda. Karena itu kita tidak boleh patah semangat. Masih belum terlambat bagi kita. Bahkan seharusnya kita bisa bersyukur hari ini. Kenapa? Karena kita masih bisa mendengar firman ini hari ini. Berarti Tuhan sangat membelas kasihani kita, semua yang ada di sini. Nah, kita lanjut lagi. Lot juga tidak pernah memiliki penampakan Allah. Jadi di Kejadian 18 ayat 1-2 bagian A, saya bacakan ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Nah, jadi ayat ini jelas kan, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dia melihat 3 orang kan, 1 Tuhan, 2 malaikatnya. Nah, sekarang kita bandingin di Kejadian 19 ayat yang pertama. Jadi kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Abraham lihat 3, satunya Tuhan. Tapi ketika sampai di Lot, cuma 2. Cuma sisa malaikatnya aja. Jadi sama sekali Allah tidak menampakkan diri kepada Lot. Tapi kalau saat Abraham, Allah menampakkan diri bersama dengan kedua malaikatnya. Nah, apa ini artinya Allah nggak adil nih sama Lot? Allah pilih kasih nih. Bukan. Allah itu adil. Allah tidak menampakkan diri kepada Lot karena Lot sangat pasif. Dia tidak dengan aktif mencari Allah. Malahan dia malah memilih tinggal di tempat yang berdosa. Jadi dia itu mengikuti Tuhan hanya secara tidak langsung. Berbeda dengan Abraham yang memiliki hubungan langsung dengan Allah. Hari ini, saudara-saudari muda, kalau kita mau aktif mencari Allah, pasti Allah akan menampakkan diri. Kalau kita tidak aktif mencari Allah, Allah juga tidak mau berurusan dengan kita. Hari ini kita perlu sadar bahwa Allah yang menampakkan diri kepada setiap dari kita. Tapi apakah kita mau mencari Dia dan berjalan dalam jalan Allah? Nah, kalau iya, Allah tidak akan mengecewakan kita. Cepat atau lambat, Allah akan menampakkan diri pada setiap dari kita. Nah, lalu poin yang berikutnya adalah, nah ini yang lebih parah lagi. Lot meninggalkan pengaruh rohani Abraham, dan dia masuk dalam situasi penuh dosa. Nah, ini akan terjadi kalau kita hari ini jadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan. Oke, minta bantuan lagi, ada teman-teman yang mau membacakan ayat ini. 2 ayat itu. Boleh minta bantuannya. Oh, silakan. Amin. Kejadian 13-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Haris diam di negeri itu. Kejadian 13-12, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Oke, terima kasih. Nah, oke, saudara-saudari, teman-teman, kita nggak bisa menghindarkan ya antara kita dengan orang yang memberikan kita pengaruh rohani atau membawa kita dalam hidup gereja, pasti ada sedikit masalah atau ada pertengkaran kecil. Nah, tapi jangan karena hal-hal kecil seperti Lot berkelahi, gembalanya bukan Lot berkelahi dengan Abraham, tapi gembalanya Lot dengan gembala Abraham yang berkelahi. Karena hal-hal kecil dia meninggalkan Abraham. Akhirnya malah pindah berkemah di dekat Sodom. Nah, sekali kita meninggalkan orang yang memberikan kita pengaruh rohani, pasti kita akan langsung jatuh. Jangan berpikir bahwa nanti saya akan bisa dipulihkan lagi. Karena itu, saudara-saudari, jangan tinggalkan pengaruh rohani yang tepat.
Karena sebenarnya Abraham itu kan melindungi Lot. Selama Lot mengikuti Abraham, dia kan diberkati. Allah juga melindungi dia. Nah, begitu Lot pindah ke Sodom, walaupun Lot tahu Sodom itu tempat apa kan, tempat yang dibenci oleh Allah. Nah, kita lihat petanya bentar. Nah, jadi saudara-saudari kalau bingung petanya itu, jadi Syria itu yang ada di kanan atas, itu Ur Kasdim. Kalau Sodom dan Gomora udah jelas ya. Kalau tanah Kanaannya itu di area dari yang Israel ke atas. Yang Israel ini lurus ke atas. Ini areanya. Terus yang di kiri bawah itu, yang ada kepotong huruf E-nya, itu Mesir. Yang tulisannya Gib doang, itu E-nya kepotong. Nah, itu Mesir. Nah, dari sini kita lihat nih. Jadi ada 3 nih yang mengelilingi tanah Kanaan. Ada 3 tempat. Yang pertama Ur Kasdim kan Syria, tempat penyembahan berhala. Nah, Mesir itu tempat kenikmatan dunia. Sodom dan Gomora udah jelas, kota dosa. Nah, jadi 3 tempat ini sebenarnya ada di perbatasan tanah Kanaan. Jadi kalau kita orang-orang yang percaya, begitu kita meninggalkan hidup gereja, kita pasti jatuh dalam salah satu dari 3 ini. Karena itu kita harus berhati-hati supaya kita tidak jatuh ke salah satu dari 3 tempat itu. Nah, sebetulnya Allah juga begitu mengasihi Lot. Makanya sebenarnya Allah memperingati Lot. Melalui Lot ditawan. Nah, di Kejadian 14 ayat 12, juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, jadi sebetulnya Allah itu masih membelas kasihi Lot. Dia nggak membiarkan Lot tinggal nyaman di Sodom. Makanya dia ditawan, dibawa musuh. Sebetulnya ini adalah satu kode yang keras dari Allah. Bahwa Allah tuh nggak suka si Lot tinggal di kota Sodom. Nah, lalu Lot diselamatkan oleh Abraham. Di Kejadian 14 ayat 16. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu juga Lot, anak saudaranya itu. Serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, Lot diselamatkan lagi oleh Abraham. Tapi hal yang buruknya adalah dia tidak kembali ke jalan Allah. Padahal dari peristiwa ini kita bisa jelas melihat bahwa Allah itu tidak ingin Lot tinggal di Sodom. Tapi dia masih kembali ke Sodom. Lot juga tadi setelah kembali lagi tinggal di Sodom, dia tahu bahwa Sodom itu adalah kota yang akan dihakimi oleh Allah dan akan dihancurkan oleh penghakiman Allah. Saya minta bantuan dari teman-teman lagi nih, membacakan 2 ayat ini. Bolehkah? Kejadian 19 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunannya menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kejadian 19 ayat 2, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita lihat di sini ada 2 malaikat yang datang kepada Lot. Tapi ada hal yang menarik di sini, yaitu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Nah, jadi menurut adat istiadat di zaman itu, kalau seseorang duduk di pintu gerbang, itu berarti dia salah satu pemimpin di situ. Jadi Lot yang tadinya berkemah di dekat Sodom, udah jadi pemimpin di Sodom. Nah, makanya 2 malaikat yang Tuhan utus itu, mereka nggak mau masuk ke rumah Sodom, ke rumah si Lot. Nah, beda dengan ketika Tuhan dihentikan oleh Abraham kan, ya mampir dulu. Nah, mampir mereka. Ini mereka nggak mau. Sampai Lot harus memaksa 2 malaikat itu masuk. Nah, dari sini juga kita melihat hasil dari Lot tinggal di kota Sodom. Yang pertama itu adalah moralitasnya Lot jadi rusak.
Tadi kan malaikat tadi akhirnya setelah dipaksa oleh Lot, mereka masuk ke rumahnya. Nah, tapi orang-orang dari kota Sodom, dari yang tua sampai yang muda, semua datang berkumpul di depan rumahnya Lot. Mereka minta dua orang itu, dua malaikat itu, untuk dibawa keluar. Nah, tapi Lot malah mengorbankan anaknya dengan gampang. Ya kan? Aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka aku bawa keluar kepadamu. Nah, jadi kita di sini bisa lihat bahwa moralitasnya Lot menjadi rusak karena dia tinggal di kota Sodom. Nah, ini sebenarnya satu perkataan yang benar-benar menyedihkan ya, di mana ya saya nggak tahu, saya belum berkeluarga, tapi saya tahu ini perkataan yang benar-benar mengerikan. Gimana kalau seorang ayah langsung menjual anak perempuannya begitu aja, ini malah nggak dijual, diserahkan begitu aja kepada orang lain. Nah, ini anaknya dikorbankan dengan begitu gampangnya. Nah, jadi kita lihat ini hasil dari si Lot tinggal di kota Sodom. Nah, lalu juga ada anak-anaknya. Anak-anaknya Lot juga terkena dampak buruknya. Di Kejadian 19 ayat 12, ya, malaikat itu suruh ajak semua anggota keluarga, bawa keluar. Nah, tapi di ayat 14, Lot kasih peringatan sama anak-anaknya, anak menantunya juga. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Nah, jadi Lot udah kasih tahu mereka nih, Allah mau menghakimi kota Sodom, tapi malah dianggap bercanda. Nah, jadi anak-anaknya sendiri udah nggak jelas jadinya. Nah, terus kita maju lagi, anak perempuannya Lot juga sama, juga rusak moralitasnya. Kita baca nih, kalian dalam posisi mute juga bisa baca pribadi di rumah. Nah, jadi mari kita beri ayah kita minum anggur. Pertama mereka punya anggur, kan mereka lari dari kota Sodom, masih sempat mikir bahwa anggur. Nggak mungkin kan di dalam gua mereka tiba-tiba ada anggur. Lalu perkataan berikutnya lebih mengerikan lagi, saudara. Lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah, ini anak-anak perempuannya yang bicara, yang berpikiran demikian. Nah, jadi anak-anak perempuannya Lot ini moralitasnya rusak sebegitunya. Karena mereka dibesarkan di lingkungan yang berdosa. Jadi perasaan mereka terhadap dosa itu jadi tumpul. Terus dari muda, hari ini kita juga hidup di zaman yang jahat. Sangat perlu bagi kita untuk dilindungi dari hal-hal tersebut. Terutama keluarga kita kan. Apalagi nanti kita kelak, pasti kita punya keturunan. Nah, keturunan kita juga harus dilindungi. Karena itu kita perlu meninggalkan Sodom dalam tanda kutip, yang kita lingkungan yang jahat yang ada di sekitar kita. Dan nutup pintu rapat-rapat dari atmosfer dosa. Kalau tidak, nah, turunan kita kelak akan terkena dampaknya seperti Lot. Kalau kita perhatiin baik-baik, saya nggak habis pikir, kenapa anak-anak perempuannya bisa berpikir begini. Nah, ini adalah karena moralitas mereka begitu rusaknya. Kalau misalkan nih, saya ada di satu ruangan, ruangannya baunya segar. Kalau ada bau busuk masuk, pasti saya langsung berasa kan? Langsung berasa, aduh bau busuk nih. Nah. Tapi kalau kita biasa di tempat yang baunya busuk, kalau ada bau busuk lagi masuk, kita nggak akan berasa apa-apa. Kita berasa ya biasa aja. Nah, seperti ini yang terjadi dengan anak-anaknya Lot. Karena mereka terbiasa ada di tempat yang penuh dosa, jadi perasaan mereka terhadap dosa itu jadi tumpul. Mereka nggak ada perasaan, oh ini dosa atau nggak dosa ya, sama aja. Nah, lalu kita lihat sekali lagi juga. Jadi Lot itu diselamatkan dari penghakiman Allah itu karena doanya Abraham di pasal 18. Karena Lot sendiri nggak niat sebenarnya untuk meninggalkan kota Sodom. Nah, ini saya mungkin minta bantuan satu orang lagi nih untuk membaca ayat ini. Apakah boleh? Ada. Kejadian 19 ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia.
Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Amin. Terima kasih. Nah, jadi di ayat ini jelas bahwa Lot itu berlambat-lambat. Jadi setelah malaikat menyuruh Lot untuk pergi dari kota Sodom, kota yang penuh dosa, Lot masih berlambat-lambat. Dia sama sekali tidak ada niat sebenarnya meninggalkan kota itu, kalau kita lihat dari ayat ini. Tapi Allah penuh belas kasihan. Makanya malaikatnya menarik mereka keluar kan. Dipegang kan sama malaikat itu, dibawa keluar kota. Nah, udah begini pun kondisinya Lot masih begitu betahnya di Sodom. Nah, tadi kita sudah lihat Lot bagaimana kondisinya. Anak-anaknya Lot jadi seperti apa. Nah, kita juga lihat istrinya Lot. Istrinya menjadi tiang garam. Nah, jadi sesudah kedua orang itu menuntut mereka sampai keluar. Nah, kedua orang itu kedua malaikat tadi ya. Berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang. Nah, ini jelas kan, janganlah menoleh ke belakang itu nggak ada arti lain. Anak kecil juga ngerti, jangan menoleh ke belakang ya pasti ngerti. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, di ayat 26-nya, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, sebetulnya kan sudah diperingatkan oleh malaikat itu, tapi istrinya masih menoleh ke belakang. Ini adalah satu hal yang ya gimana ya, cukup menyedihkan. Jadi istrinya pun nggak rela meninggalkan kota Sodom. Karena kita menoleh ke belakang kan misalkan, karena kita kan masih mengasihi itu kan misalkan. Misalkan kita meninggalkan apa di belakang. Terus kita lihat, karena kita kan mengasihi itu atau hal itu menarik, masih ada di hati kita sebenarnya. Makanya kita menoleh ke belakang. Nah, kita udah lihat anaknya, istrinya, Lotnya jadi seperti apa karena dia tinggal di Sodom. Nah, lalu keturunannya pun ditolak oleh Allah. Jadi nggak cuma Lot yang jadi rusak, anak-anaknya, istrinya, bahkan keturunannya juga ditolak oleh Allah. Nah, mungkin saya minta bantuan lagi nih dari teman-teman. Boleh nih kita membacakan ayat ini? Bantu saya. Ada, silakan. Kejadian pasal 19 ayat 37 sampai 38. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Ulangan pasal 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab jangan masuk jemaat Tuhan. Bahkan tunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, jadi anak perempuan yang tua melahirkan Moab dari Lot. Jadi Lot punya keturunan dari anak perempuannya. Nah, yang lebih muda juga sama, punya anak dari Lot juga. Nah, ini adalah perbuatan sumbang yang sebenarnya dibenci oleh Allah. Nah, bahkan di Ulangan 2:3 tadi saudara kita sudah membacakan ya. Jadi seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Artinya keturunannya Lot ditolak oleh Allah. Bahkan keturunannya yang 10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi Lot menghasilkan keturunan bangsa Amon dan Moab. Ini adalah bangsa yang ditolak oleh Allah. Jadi satu ending yang sangat menyedihkan dari kehidupannya Lot, yang adalah seorang yang benar. Saya sharing sedikit ya mengenai keluarga besar saya. Dulu keluarga besar saya itu tinggalnya di area perjudian. Jadi setiap hari topik pembicaraan mereka itu berputar seputar judi aja. Mulai dari judi kartu, judi dadu, judi sepak bola, judi nomor, judi apa lagi saya nggak paham. Banyak sekali. Nah, tapi sampai hari ini pengaruh dari tempat itu tuh masih berasa di keluarga besar saya. Walaupun ya sebagian besar itu udah percaya Tuhan, tapi masih pengaruhnya itu masih. Bahkan sampai keponakan-keponakan saya yang masih kecil-kecil itu hari ini masih ngomongnya juga soal judi. Nah, karena tinggal di tempat perjudian. Nah, lebih uniknya lagi nih, satu kali saya kumpul keluarga kan, tiga tahun lalu. Saya kumpul keluarga nih pas saya pulang.
Saya kan nggak ikut main judi. Nah, lalu ada satu yang lebih senior lah di keluarga, datang, nanya saya, kenapa saya nggak ikut main judi, apalagi sakit. Nah, jadi di pandangannya mereka itu kalau saya nggak main judi berarti saya lagi sakit. Nah, jadi ya puji Tuhannya, papa saya itu memutuskan untuk pindah tempat tinggal beberapa waktu sebelum saya lahir. Kalau nggak, saya nggak di sini hari ini. Nah, karena itu kita perlu meninggalkan Sodom di zaman Lot itu. Nah, hari ini kita perlu meninggalkan pergaulan yang jahat, pergaulan yang penuh dengan dosa, pergaulan yang menjauhkan kita dari Allah. Kita perlu meninggalkan itu. Nah, oke, saudara-saudari, saya sedikit simpulkan ya. Hari ini ada hal yang bisa kita pilih. Ada hal juga yang nggak bisa kita pilih kan. Kita lahir di mana, anaknya siapa, anak orang kaya atau enggak, keluarga negara mana, kita nggak bisa pilih. Tapi terhadap hal yang bisa kita pilih, pasti kita mau pilih yang terbaik. Nah, firman minggu ini sebenarnya memberi kita 3 pilihan setelah kita memilih untuk percaya Tuhan. Yang pertama, apa kita mau aktif dalam mengikuti Tuhan atau enggak? Nah, ini saudara-saudari yang pilih sendiri. Saya nggak bisa pilihin buat saudara-saudari, buat teman-teman. Tapi perlu diingat, setiap pilihan dari kita itu ada konsekuensinya. Kalau kita aktif dalam mengikuti Tuhan, kita akan diberkati seperti Abraham. Tapi kalau kita pasif dalam mengikuti Tuhan, ya kita akan bernasib sama dengan Lot. Yang kedua, jangan tinggalkan pengaruh rohani dari orang-orang yang membawa kita datang pada Tuhan. Mungkin kita aktif, tapi kita nggak bisa mencari Tuhan sendirian. Kita perlu teman-teman, perlu lingkungan yang punya pengaruh rohani yang positif. Nah, buat teman-teman yang bingung, bisa kontak admin Kefas. Ada kakak-kakak di Kefas yang akan temani kalian baca Alkitab di Bible for You. Nah, itu akan membawa kalian memberikan pengaruh rohani yang positif. Lalu yang ketiga, perlu meninggalkan atmosfer yang jahat dan penuh dengan dosa. Nah, ini juga hal yang penting. Karena pilihan ini juga menentukan, bukan cuma buat kamu, tapi juga keluargamu. Nah, bahkan tadi keturunanmu pun juga nanti akan berpengaruh. Nah, jadi hari ini saudara-saudari muda, saya berharap kita semua bisa membawa perkara ini ke hadapan Tuhan. Kita bisa berdoa tanya Tuhan, Tuhan, saya mau jadi Abraham, saya nggak mau jadi Lot. Nah, karena itu supaya kita bisa melihat dengan jelas. Juga kita berdoa pada Tuhan, semoga Tuhan berikan kita pikiran yang jernih, kita bisa memilih dengan tepat. Nah, sedikit lagi ya, Abraham itu punya keturunannya Ishak, ya kan? Keturunannya Abraham itu memberkati bangsa-bangsa. Akhirnya nanti Tuhan Yesus itu akhir dari keturunannya Abraham. Sedangkan Lot tadi keturunannya ditolak oleh Allah. Dari sini nih kita lihat bahwa Lot itu orang yang benar, tapi dia gagal. Nah, harusnya saudara-saudari, firman siang ini menjadi sebuah peringatan yang serius bagi kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang muda yang aktif mengikuti Tuhan. Lalu juga tidak meninggalkan orang-orang yang memberikan kita pengaruh rohani yang positif. Lalu juga kita mau belajar bagaimana meninggalkan atmosfer yang jahat, atmosfer yang berdosa, pergaulan-pergaulan kita yang tidak tepat, kita mau belajar bagaimana meninggalkan. Oke, saudara-saudari, mari kita tutup sesi firman dengan doa. Mari saya mengajak kita semua kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas peringatan dalam firman Tuhan mengenai Lot. Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti Lot. Tuhan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam penyembahan berhala, apalagi jatuh ke dalam kenikmatan dunia. Karena itu Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang benar yang gagal. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang aktif dalam mengikuti Tuhan. Kami mau Tuhan terus menerima pengaruh rohani dari orang-orang di sekitar kami. Kami juga Tuhan mau meninggalkan atmosfer yang jahat, juga yang penuh dengan dosa. Tuhan berikan kami kekuatan untuk bisa memilih dengan tepat. Sehingga Tuhan, kami mau menjadi berkat seperti Abraham. Bisa mau menjadi orang-orang yang memiliki penampakan Allah. Tuhan, terima kasih Tuhan.
atas firman siang hari ini. Amin.